رب اجعل له وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم عدده إلى بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang paling dan sepantasnya kita ucapkan sebagai Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita masih sempat menghadiri satu majelis yang insyaallah yang sedang kemudian kita laksanakan saat sekarang ini. Kemudian salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang-terang sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauh sebelum kita melangkah ke pembelajaran atau aktivitas seperti yang biasa kita lakukan setelah kepada maghrib, setelah saya melihat dan mempelajari dan menganalisa dari buku yang saya pegang ini di Al-Arbauna Al-Quraniyah, ternyata subhanallah lengkapnya. Di sini juga ada bagaimana cara menghafal hadis, kemudian ada beberapa bagian-bagian, yaitu di mana terdapat bagian pertama itu komponen besarnya itu keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Di sini ada beberapa hadis yang keterkaitan dengan itu, yaitu ada 10 hadis. Yang pertama, keutamaan mempelajari Al-Quran. Tadi pagi kita sudah, saudara kita Matian sudah bacakan, dan Anda Fadli sudah memberikan pelajaran dari hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kemudian saya lihat di sini ada hadis kedua, itu membaca satu huruf Al-Quran diganjar 10 kebaikan. Hadis ketiga, syafaat Al-Quran pada hari kiamat bagi seorang yang senantiasa membacanya. Selanjutnya, perumpamaan seorang mukmin dan munafik yang membaca Al-Quran, dan tentunya masih banyak lainnya. Kemudian di bagian kedua ini membahas tentang adab dan hukum. Di sini juga saya lihat ada 10 hadis keterkaitan dengan adab dan hukum. Kemudian di bagian 3 ini ada hadis tentang keutamaan menghafal Quran dan pahalanya. Di sini juga ada 6 hadis keterkaitan dengan tersebut. Kemudian di bagian keempat ini komponen besarnya itu komitmen yang kuat dalam membaca Al-Quran dan mengulang hafalan. Ada 3 hadis keterkaitan dengan. Kemudian di bagian 5 ini ada anjuran memperindah suara dalam membaca Al-Quran. Ada juga 5 hadis keterkaitan dengan itu. Kemudian di bagian 6, ikhlas kepada Allah dalam perbuatan. Ada 2 hadis keterkaitan dengan itu. Kemudian di fase terakhir di bagian 7, keutamaan membaca surah-surah tertentu. Ada juga beberapa hadis keterkaitan dengan keutamaan membaca surah-surah tertentu. Total dari keseluruhan dari buku Arbauna Al-Quraniyah ini ada 40 hadis.
Jadi seperti biasa sebelum kita melangsungkan aktivitas kita seperti biasa menyetor hafalan atau dengan istilah biasa dikenal dengan ziyadah hafalan. Mungkin Anda bisa membacakan hadis yang kedua ini. Silakan. Hadis kedua, membaca satu huruf Al-Quran diganjar 10 kebaikan. An-Nabi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, wal hasanatu bi asyri amthaliha ala aqul, maka bagi satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Penulis bertanya dari hadis ini kepada Syekh Abdullah As-Sad. Ia berkata, tidak mengapa. Pelajaran dari hadis. 1. Anjuran untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, karena membaca satu huruf Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. 2. Syekh Utsman rahimahullah mengatakan, adapun Al-Quran pada umumnya jika dibaca mempunyai banyak fadilah dan keutamaan, maka kita berkewajiban untuk senantiasa membaca Al-Quran di pagi dan malam hari. Karena jika seseorang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan dibalas 10 kebaikan atau dibalas lebih banyak lagi. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan Allah melipat gandakan sebuah amal kebaikan dari hambanya sesuai dengan kehendaknya. Iya, terima kasih banyak. Jadi kenapa kami menyuruh untuk membacakan hadis ini, supaya paling tidak ada yang bisa kita ambil hikmah yang terdapat di dalam isi kandungan daripada hadis tersebut, yang kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ketika ini mungkin menjadi sebuah kebiasaan, otomatis kita bisa, atau paling tidak kita bisa memahami sedikit demi sedikit dari apa yang kemudian kita baca, dan insyaallah nanti kita juga mau tidak mau kan kita hafalkan hadis-hadis yang kemudian ketika sebelumnya kita baca ya. Jadi ini hadis tentang membaca satu huruf Al-Quran diganjar 10 kebaikan, subhanallah. Ya, baik, silakan untuk mungkin menghafal barang 2-3 menit baru menyetorkan hafalan yang mungkin ada tambahan dari tadi pagi, dari evaluasi tadi pagi. Ya, saya berikan ini. Bismillahirrahmanirrahim.
فأمتعه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم عرضه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتي أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا بيت مثبة للناس وعنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ربنا تقبل منا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحق من ربك وإذ فلا قال إبراهيم رب من اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر فاستبقوا قال الخيرات ومن كفر فأمتعه قليلا ثم عرضه إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم عرضه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم واليوم الآخر وإن قال